sorgawi. Bahkan yang sanggup membaharui kami dari waktu ke waktu sampai kami betul-betul segambar dengan Kristus Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau, nyatakan isi hatimu bagi kami. Urapi kami sekaliannya, terkhusus hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Di Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Kaliannya sidang jemaat yang dikasihi. Nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sapa kita dikasihi Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, pelayan sorga yang sungguh mengasihi kita. Oleh karena kasih, rahmat dan kemurahan Tuhanlah kita masih tetap terpelihara sampai pada pagi siang hari ini, di tengah-tengah atau melalui ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara. Biarlah pujian pengagungan kita persembahkan bagi Yesus Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kita firman-Nya, pengajarannya yang terus selalu menuntun kita di setiap waktu, bahkan dalam segala keadaan. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita melihat tema firman Tuhan mengenai musim. Bagaimana kita menjalani musim dalam kehidupan. Di dalam Alkitab kita melihat beberapa musim yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, sebagaimana juga yang sudah saya terangkan melalui firman-Nya, yaitu ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, bahkan juga ada musim dingin. Saya masih menyampaikan tentang musim ini. Ya, pada pertemuan kita yang pertama dalam tema musim, kita melihat secara garis besar musim-musim yang akan dialami oleh orang-orang percaya dalam hidupnya. Dan pada minggu yang lalu saya sudah menerangkan, ya saudaraku, bagian yang pertama yaitu musim semi. Dan hari ini saya menyampaikan musim yang kedua yaitu musim panas yang juga berkaitan dengan musim berbuah. Saya kutip dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 dari ayatnya yang ke-5. Saya memberikan temanya berbuah di segala musim. Berbuah di segala musim. Sebab kalau berbuah pada musimnya itu tentu mudah. Tetapi berbuah di segala musim, saudaraku, itu lain ceritanya. Tetapi hari ini kita akan melihat temanya berbuah di segala. Orang kalau tidak betul-betul ya mengerti bagaimana hidup yang melekat dengan Tuhan dalam suasana kota Yerusalem baru, di langit baru, bumi yang baru, tidak akan bisa mengalami buah di setiap musim. Kalau berbuah pada musimnya, itu hal yang wajar. Dan sudah kelewat kalau tidak bisa berbuah pada musimnya. Tetapi lebih lagi kita akan melihat bagaimana berbuah itu di segala musim. Injil Yohanes pasal yang ke-15 dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8, di situ ya ada pokok anggur yang benar, menyatakan Yesus sebagai pokok anggur dan kita orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya, dan buah itu muncul dari ranting. Ya, bukan dari pokoknya, bukan dari akarnya. Maka digambarkan di sini seperti pokok anggur. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya ataupun cabang-cabangnya. Dan buah itu keluar dari ranting ataupun dari cabang-cabang. Ya, maka saya kutip, lompat saja di ayatnya yang ke-5 langsung.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Terus. ia berbuah banyak. Terus. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, puji Tuhan. Jadi di situ Tuhan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah menunjuk kepada umat Tuhan, kepada orang percaya, kepada gereja. Kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan mau menyatakan, saudaraku, bahwasanya kalau kamu sebagai ranting tinggal atau melekat kepadaku sebagai pokok dan kita menyatu, ya, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, bagaikan ranting yang tetap melekat pada pokoknya, maka kamu akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Tidak hanya sekedar berbuah, tetapi kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu mustahil berbuah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menyampaikan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama-tama, bagaimana kita mengenali musim. Jadi kita harus mengerti, kita harus mengenal atau memahami musim kita. Musim yang sedang kita alami atau yang sedang kita hadapi. Baru yang kedua nanti, bagaimana kita bisa berbuah di setiap musim. Di setiap musim. Jadi bukan hanya di musim buah saja, tetapi di setiap musim kita berbuah. Baru hal yang ketiga yang akan saya mau sampaikan adalah, ya, buah apa yang harus kita hasilkan. Saya juga sebenarnya sudah menyinggung ini dalam ibadah kita sebelumnya. Ada 2 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama namanya buah pertobatan. Buah apa? Buah apa? Buah pertobatan. Dalam Matius pasal yang ketiga dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Buah apa itu? Karakter. Itu dalam Galatia pasal yang kelima. Buah karakter ataupun yang sama dengan buah roh. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita. Dan kebaikan. Dan ini buah pertobatan. Buah pertobatan itu adalah karakter. Sama dengan buah Roh Kudus. Baru yang kedua adalah buah pelayanan. Nanti kita akan melihat dalam Yohanes pasal 15 ini ayatnya yang ke-16. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kata pergi di situ bukan pergi keluar dari penggembalaan, tidak. Ya, tetapi pergi untuk melayani, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, mengembangkan pelayanan, memajukan setiap pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan buah pelayanan. Ya, haleluya. Yang pertama buah pertobatan, itulah karakter. Yang kedua buah pelayanan, itulah jiwa-jiwa. Nah, saya tarik kembali kepada ayat 5. Ya, perhatikan. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Dan kamulah orang-orang percaya, gereja, umatku adalah ranting-rantingnya.
Barang siapa, setiap orang yang percaya, yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak. Lalu dilanjutkan, ya, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kalau ranting tidak melekat pada pokoknya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuah. Nah, secara garis besar, karakter itu bisa berubah, karakter itu bisa tumbuh, karakter kita bisa sempurna kalau hidup kita melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur. Saya berulang-ulang menyampaikan termasuk dalam ibadah pendalaman Alkitab. Orang dihukum, dilemparkan ke dalam penjara, bertahun-tahun di dalam penjara, tidak akan pernah karakternya, hidupnya bisa berubah kalau tidak diubah oleh Kristus Yesus. Kita ini bisa berubah. Kita ini bisa menghasilkan buah pertobatan. Munculnya karakter yang baik, buah-buah Roh Kudus, kalau hidup kita melekat pada Kristus Yesus. Kita ini bisa menghasilkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berhasil sekolah Alkitab, no, tapi karena kita menyatu dengan Kristus. Bukan karena kompaknya kita dengan seseorang, maka seseorang itu bisa kita tarik kepada Tuhan. Jangankan teman, keluarga kita pun belum tentu kita bisa tarik kepada Tuhan. Pasangan kita belum tentu kita bisa tarik kepada Tuhan. Anak-anak kita belum tentu kita bisa bawa kepada Tuhan. Ya, ada rahasianya. Melekat pada di luar aku, di luar pokok, kamu tidak bisa berbuah. Kita bisa menghasilkan buah, baik buah pertobatan, buah pelayanan, kalau kita melekat. Puji Tuhan. Kita kembali kepada tema kita. Tema kita tadi berbuah di segala musim. Hal yang pertama sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yang perlu saya tekankan adalah memahami musim kita. Kita harus memahami musim yang sedang kita hadapi atau yang sedang. Dalam hidup ini, saudaraku, kita selalu memiliki siklus dalam. Boleh ditampilkan, dipersiapkan ya 4 musimnya. Supaya kita bisa mengerti, memahami bagaimana siklus musim yang kita hadapi. Saya sudah sampaikan 4 musim yang juga dicatat oleh Alkitab. Yang pertama musim semi, baru berlanjut kepada musim panas, dari musim panas ke musim, dari musim gugur ke musim, dari musim dingin kembali kepada semi, panas, gugur, dingin, demikianlah siklus. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana musim semi, musim pertumbuhan, musim yang indah, berkembang, berbunga, ya bertunas. Ini suasana yang baru, yang indah. Ya, tetapi dari musim semi ini berlanjut ke musim panas. Musim panas mulai masuk kepada pergumulan. Musim panas pergumulan. Maka musim panas itu seringkali itu diartikan dengan masa sulit. Krisis, tekanan, pergumulan, pencobaan. Tetapi dari musim panas masih berlanjut. Musim gugur. Dari musim gugur berlanjut lagi kepada hal yang paling sulit, musim dingin. Jadi kesulitan demi kesulitan dan terus makin kepada puncak kesulitan itu. Tetapi di musim panas, itu biasanya musim berbuah.
Yang diinginkan di musim panas itu adalah buah. Perhatikan. Di akhir musim semi, di akhir ya, bukan di awal. Di akhir musim semi itu akan turun hujan. Itu namanya hujan akhir. Dan hujan akhir ini akan membawa dampak, yaitu buah, menghasilkan buah. Tetapi akan masuk kepada musim namanya musim panas. Musim panas. Mulai nanti akan mengalami masa-masa sulit. Namun perlu kita mengerti, sebagaimana tadi saya sudah singgung, hidup manusia selalu memiliki siklus. Menabur, menuai. Panas, dingin. Sukacita, dukacita. Nyaman, masalah. Ini selalu ada siklusnya. Tidak selamanya kita menabur terus, nggak pernah panen. Pernah menuai. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Ada kalanya panas, tapi ada kalanya dingin. Ada kalanya sukacita, ada kalanya dukacita. Ada kalanya kita merasa nyaman, ada rasanya. Ada waktunya kita merasa ada masalah, kurang nyaman, ada pergumulan, ada tekanan. Ya gelisah. Ini siklus. Kalau alam ini pun mengalami siklus musim, demikian halnya dengan kita. Kenapa ini ditulis dalam Alkitab? Tuhan tidak hanya bicara soal alam ini, tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita manusia ini juga mengalami musim dalam kehidupan. Ada kalanya kita dihormati, ada kalanya kita dihina. Ada kalanya kita diangkat, ada kalanya kita dijatuhkan. Ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita direndahkan. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus mencatat akan hal itu. Ya, saya kutip sebentar 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya, dari ayatnya yang ke-8 coba kita lihat. Dari ayat 8 ya. Ketika dihormati dan ketika dihina. Nah, ada waktunya kita dihormati, ada waktunya kita dihina. Jadi enggak dihormati terus. Nanti kalau dihormati terus jadi sombong. Ada waktunya dihormati, ada waktunya dihina. Terus ketika diumpat atau ketika dipuji. Ya, ketika diumpat dan ketika dipuji. Ya, ini siklus perputaran. Terus ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ya, kadangkala kita dianggap sebagai penipu. Tetapi banyak juga orang yang percaya kepada kita. Aneh ya. Seperti pujian kita pada minggu yang lalu dari bahasa Amorai eolodo pogo pogosi eolo tangapi eolodo naleai eolodo margati-gati songo roda ni pada berputar seperti roda. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita diumpat, ada kalanya kita dihormati, ada kalanya kita dihina direndahkan. Bahkan terus ayat yang 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Enggak dikenal tetapi terkenal. Bukan karena memperkenalkan diri, bukan karena menonjolkan diri. Nah, ini hebatnya. Ya terus. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Terus. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ya, dihajar terus tapi enggak mati-mati. Nyaris mati tetapi tetap hidup. Terus ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ya. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ya. Kita berduka cita tetapi bisa bersuka cita, bisa menghibur orang. Bahkan kita bagaikan miskin tetapi bisa memperkaya banyak, memberkati banyak orang. Kita nggak punya banyak harta untuk dibagikan, tetapi kita bisa memperkaya banyak orang. Orang merasa diberkati, orang merasa tertolong melalui hidup kita, melalui pemberian kita, melalui korban-korban kita, persembahan kita, orang diberkati. Walaupun sepertinya kita ini hidup dalam kekurangan, sepertinya hidup pas-pasan, tetapi banyak orang diberkati, banyak orang tertolong.
Ini musim siklus. Lebih bagus kita sepertinya kekurangan tetapi banyak orang tertolong melalui hidup kita. Amin. Daripada kehidupan kita sepertinya gayanya luar biasa. Seperti orang yang sudah sangat diberkati, seperti orang yang sudah sangat sukses, ya, tetapi nggak ada perbuatan. Rasul Paulus punya pengalaman di sini. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik. Sekalipun kami memiliki, sepertinya kita nggak punya apa. Tetapi kita punya banyak berkat, kita punya banyak harta, kita punya banyak kepercayaan dari Tuhan. Lagi kalau kita melihat dalam kitab Filipi, Rasul Paulus menyampaikan seperti ini. Aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan. Berarti dia punya pengalaman hidup dalam kelimpahan. Dia punya pengalaman bagaimana hidup dalam kelimpahan. Kami pun sebagai hamba Tuhan kadangkala begitu. Ada kalanya kami hidup dalam kelimpahan. Gak tahu dari mana saja berkat itu datang. Gak tahu dari mana datang. Tetapi ada kalanya kita hidup dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Bukan tidak berdoa, bukan tidak bergumul, bukan tidak berbuat, bukan tidak berusaha, tetapi tetap kurang. Ada kalanya begitu. Ini musim yang dialami. Bahkan Paulus juga menyampaikan, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu ada waktu, ada musim. Saudara yang terkasih, dari sini saya mau menekankan bahwasanya manusia itu memiliki siklus. Oleh sebab itu kita perlu memahami musim ya yang sedang kita alami, yang kita. Kalau kita melihat sebagaimana tadi di layar ada 4 musim. Musim semi, musim panas, gugur dan dingin. Musim panas itu sering diartikan sebagai masa-masa yang sukar. Masa-masa krisis. Ataupun masa-masa yang penuh dengan tekanan dan pergumulan. Bahkan kadangkala ya saudaraku, ini bisa datang bersamaan. Masa-masa yang sulit, krisis, tekanan ini bisa datang bersamaan. Jadi bukan berarti karena hari ini kita masa sulit, ya setelah itu nanti besok kelimpahan lagi. Saudara yang terkasih, ada kalanya masanya itu bisa datang bersamaan. Saya ikuti contohnya sama seperti Ayub. Ayub punya masa pergumulan yang begitu berat. Memang di awal cerita tentang Ayub itu dia adalah orang yang saleh dan orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya toh? Ya, baik keluarganya, baik juga hartanya, usahanya, ternaknya, ladangnya dan lain sebagainya. Saudaraku, itu diceritakan di awal dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ya, tetapi setelah itu dia mengalami masa ataupun musim yang sulit. Bagaikan dari musim panas ke musim gugur ke musim dingin. Dia mengalami masalah dalam keluarga. 10 anaknya, 10-nya tewas. Tidak berhenti sampai di situ. Belum selesai, saudaraku, belum berakhir duka citanya, berlanjut kepada masalah ekonomi. Ya toh? Ya, ternak-ternaknya semua ludes. Ada yang dicuri, ada yang musnah dan lain sebagainya. Ini masalah ekonomi. Jadi dari masalah nikah keluarga berlanjut kepada masalah ekonomi. Ya, belum selesai masalah ekonomi, belum pulih ekonominya, berlanjut kepada masalah penyakit. Maka Ayub mengalami penyakit gatal-gatal. Dia hanya bisa menggaruknya dengan beling.
Jadi ada masalah yang bertubi-tubi. Kadangkala masalah itu, musim-musim yang sulit itu datang dengan bersamaan. Tidak hanya sebatas sampai di situ. Setelah masalah keluarga belum kunjung selesai, duka citanya belum berhenti, berlanjut masalah ekonomi. Dari masalah ekonomi berlanjut kepada masalah penyakit. Belum selesai. Penyakitnya belum sembuh. Tubuhnya belum pulih. Ayub itu ditolak loh. Siapa yang menolaknya? Mulai dari istrinya, keluarga, termasuk juga para karyawannya, budaknya pun menolaknya. Napasku menjadi kejijikan bagi saudara-saudaraku. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau mengikuti alamu? Sekarang kutukilah, matilah. Ketika dia memanggil budaknya, budaknya pura-pura tidak dengar. Saudara yang terkasih, masalah bukan hanya silih berganti, tetapi masalah itu datang sekaligus. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah penolakan. Tidak berhenti sampai di situ. Datang teman-temannya. Awalnya 3 temannya datang. Ayub menganggap, mengiranya ketiga temannya ini akan memberikan penghiburan, kekuatan, ya, apul-apul. Tetapi justru sebaliknya. Ada tuduhan-tuduhan. Ada tekanan yang dialami. Sampai Ayub berusaha berulang-ulang dalam membela diri. Salah satu tuduhan tekanan yang disampaikan kepada Ayub. Teman-temannya berkata, oh kalau biasanya orang menderita seperti ini, itu karena dosa. Tahu saudara juga pernah punya pengalaman seperti itu. Ketika hidupmu susah, engkau sakit. Oh ini biasanya kalau sakit seperti ini, itu karena ada dosa yang tersembunyi. Kalau ekonomi merosot, ini biasanya karena ada dosa yang tersembunyi. Penyakitnya bukan makin sembuh, justru makin parah karena tertekan. Karena tertekan. Ini kan dialami oleh Ayub. Saudara tahu apa tuduhan teman-temannya? Tuduhan teman-temannya, nomor boru-boru doh Ayub. Kan begitu. Maka di pasal 31, Ayub pasal 31 ayat 1, Ayub kan membela dirinya. Ayub berkata begini, aku sudah bersumpah dan berjanji. Tidak akan mengizinkan mataku melihat perempuan muda dengan hawa nafsu. Kenapa Ayub membela dirinya dengan kalimat itu? Tentu karena ada alasan. Karena ada teman-temannya yang menuduhnya. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang memproses, sedang mempersiapkan Ayub. Ya, untuk hal yang lebih besar, untuk perkara yang lebih besar, untuk tujuan maksud Tuhan. Tetapi Ayub juga dituduh, kan ini kan hal yang berat. Kan begitu ya? Coba dulu di ayat 1 ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Perikopnya? Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Iya. Jadi teman-teman Ayub datang mengunjungi. Iya. Oh ini kau menderita ini pasti karena dosa. Menderita pasti karena dosa. Menderita pasti karena kesalahan. Ini menderita mungkin ada. Ada mungkin selingkuhanmu ya Ayub. Nomor baru-baru doh. Kira-kira begitu. Maka Ayub membela diri. Ayub berkata, aku tidak bersalah. Ya. Kalau engkau berkata soal perempuan, ya, aku sudah berjanji, sudah bersumpah, sudah menetapkan dalam diriku, aku tidak akan pernah memandang perempuan itu dengan hawa nafsu. Bukan berarti salah memandang perempuan. Kalau perempuan lewat apalagi anak gadis, najis. Dalam nama Yesus, darah Yesus.
Kalau laki-laki lewat, Pak Cinta lewat, iya. Tapi kalau anak gadis lewat, darah Yesus. Oh, kuduskan Tuhan, urapanmu. Salah melihat anak gadis? Nah, mulai. Nah, saya tanya yang laki-laki, salah melihat anak gadis? Yang salah kalau melihat dengan hawa nafsu. Kalau orang lewat anak gadis, ya lihat saja. Iya. Saudara boleh berpikir dalam hatimu, kalau anakku yang pertama perempuan, mungkin sebaya dia ini. Kan tidak salah toh. Kalau dulu aku cepat menikah, ya umur 19 tahun aku menikah, mungkin anakku yang pertama sudah seperti inilah, sudah seumuran ini. Boleh saja. Jadi bukan dengan hawa nafsu. Dalam terjemahan saya kutip bahasa sehari-hari itu sebelum firman Allah. Demikian, Ya, dengan sumpah aku telah berjanji, ya, terus. gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Ya, itu maksudnya. Aku sudah berjanji dalam hatiku. Kalau memandang gadis muda, aku tidak akan memandangnya dengan birahi, dengan hawa nafsu. Tetapi mungkin orang-orang tua kalau melihat anak gadis, ya melihat, ya ini mungkin sudah seperti inilah ya anakku. Ini seperti anakku yang pertama. Atau mungkin yang orang tua yang sudah lebih tua, yang sudah punya cucu, oh ini seperti cucuku. Jadi tidak memandang dengan birahi, dengan hawa nafsu. Terjemahan firman Allah yang itu. Aku telah berjanji untuk mengekang mataku, Terus, agar tidak memandang anak gadis dengan penuh hawa nafsu. ya, aku sudah mengekang, menjaga, memelihara. Supaya jangan aku memandang anak gadis, anak darah itu dengan hawa. Tetapi kembali, kita melihat contoh tadi Ayub. Ayub itu punya pengalaman. Musim yang sedang dia alami itu seakan-akan datang sekaligus. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah penolakan dari keluarga, termasuk juga tuduhan-tuduhan dari teman-teman. Ini datang bersamaan. Maka saya sampaikan tadi bahwasanya ada kalanya musim yang sedang kita alami itu bersamaan datang. Bukan hanya musim panas saja, bukan hanya musim sulit saja, tetapi kadang-kala datang musim gugur, datang musim dingin. Semua orang dingin kepada kita. Kita coba ramah, kita coba sapa, tapi semua orang dingin. Musimnya datang bersama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, pun ladang tak menghasilkan. Kambing domba, ya tahu lagunya. Sebagian gak tahu lagunya, sebagian langsung lemas dia. Masih satu musim udah langsung lemas. Belum, ya musimnya datang sekaligus. Sama-sama. Meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah.
Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba. Kambing domba. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam yang menyelamatkan. Amin. Amin. Walaupun pohon ara, pohon anggur, yang usaha yang satu berbunga pun tidak. Berarti belum ada tanda-tanda kesuksesan. Usaha yang satu berbuah pun tidak. Berarti belum jelas. Sedangkan yang satu mengecewakan. Kambing domba, tabungan di ATM sudah namun aku orang begini muka beria-ria. Mana gitu muka beria-ria. Yang di belakang muka beria-ria. Mulai dari tengah ke belakang. Musim apa yang sedang saudara alami? Musim panaskah? Musim gugurkah? Musim dinginkah? Atau musim itu datang sekaligus melanda hidupmu? Namun aku, haleluya, Ayub mengalami pengalaman ini loh. Dia mengalami pengalaman sulit dalam nikahnya. Sekaligus masalah ekonomi, masalah penyakit, penolakan dari keluarga, bahkan tuduhan-tuduhan dari teman-temannya. Ayub punya pengalaman. Musim yang datang bukan hanya silih berganti, tetapi datang dengan sekali. Maka kita harus mengerti, memahami musim yang sedang kita alami. Ada kalanya musim itu kita alami datang sekali. Ada kalanya silih berganti. Ada kalanya kita mengalami musim dingin, lalu musim panas. Sukacita, dukacita, kelimpahan, kekurangan, ya, menabur, menuai. Maka kita harus mengerti. Tetapi kembali kepada tema kita. Supaya berbuah di segala musim. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk bertahan dalam hidup. Tidak. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita berbuah. Kalau orang hanya bertahan dalam hidup itu namanya hidup segan, mati tak. Jadi bukan hanya sekedar kita, saudaraku, bertahan dalam hidup. Sehingga pujiannya, lagunya selalu. Tahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Di awal bulan, bertahan dan kuatlah. Nanti di akhir tahun juga sudah suasana Natal. Bertahan dan kuatlah. Ya. Tuhan berkata, aku memanggil engkau bukan hanya untuk bertahan dalam hidup. Tetapi supaya engkau berbuah. Berbuah bukan hanya pada musimnya. Tetapi engkau berbuah di segala musim hidupmu. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan hanya pada musimnya saja. Maka kalau kita melihat dalam Markus pasal yang ke-11,
dari ayat 12, 13 dan ayat 14, satu kali dalam perjalanan Yesus dia menemukan pohon ara. Dan Yesus berharap pada pohon ara itu ia menemukan buah. Tetapi ketika ia tidak menemukan buah pada pohon ara itu, langsung pohon ara itu dikutuk. Lalu dalam cerita berikutnya pohon ara itu langsung tiba-tiba kering. Karena Yesus berkata, mulai sekarang engkau tidak akan boleh berbuah lagi. Kenapa sebegitu emosinya Tuhan? Kan seperti emosi ya, begitu ya. Saudara yang terkasih, cerita itu bukan mau menceritakan bahwasanya Yesus itu emosian. Kalau tidak didapatkannya yang diinginkannya, ya, maka ia akan mengeluarkan kutuk, sumpah serapah, tidak. Tetapi Yesus mau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang ada bersama-sama dengan dia. Bahwasanya kita harus berbuah di setiap musim. Musim apapun yang sedang kita alami. Karena Alkitab memberikan catatan di situ, sebab tidak pada musimnya. Coba dari ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Terus. Yesus merasa lapar. Iya, terus. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Terus. Ia mendekatinya untuk melihat Terus. kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Iya. Tetapi waktu ia tiba di situ, Terus. ia tidak mendapat apa-apa selain daun ara, Sebab. daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Iya, jadi di situ ada kalimat yang berkata, sebab memang bukan musim buah ara. Kalau tidak musimnya, kenapa Yesus cari? Kalau tidak musimnya, kenapa pohon ini dikutuk? Coba terus, maka katanya ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, Ya. jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Terus. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Murid-muridnya mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Terus. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, Ya. mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Nah, nanti kalau kita lanjutkan sampai kepada perikop berikutnya, saudaraku, pohon ara itu menjadi kering. Menjadi kering. Tetapi yang saya mau kutip, itu tadi di ayatnya yang ke-13 dengan ayatnya yang ke-14. Di dalam ayat 13 kalimat yang terakhir itu dikatakan, sebab memang bukan musim buah ara. Lalu di ayat 14 Yesus mengutuk sesuai dengan perikopnya di situ dan berkata, mulai sekarang jangan pun seorang memakan buah. Dan itu didengar murid-murid. Maka tadi saya sampaikan apa tujuan Yesus. Yesus mau menyampaikan, mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya Tuhan menginginkan kita berbuah di segala musim. Amin. Berbuah di segala musim. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita setia, kita ibadah, kita rajin, kita bertekun beribadah. Kalau di musimnya, musim contohnya di akhir tahun, musim Natal, perayaan-perayaan Natal, itu kan musim. Kita hanya ibadah saja, hanya di perayaan-perayaan besar seperti itu, Paskah. Kita sedang mengikuti musim. Maka kalau di Natal kan ya musimnya, ya semua muncul. Paskah juga, ya nanti muncul. Maka kalau di Natal dengan Paskah, mana ada kursi kosong? Justru perlu Maka saya pernah sampaikan itu pada tahun lalu ya.
Jemaat Natal. Sebab di situ musimnya. Tapi kalau kita bisa ibadah setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap tahun, ya, sekalipun kita mengalami musim panas, musim gugur, mengalami pergumulan, mengalami masa-masa yang sukar, kadangkala untuk persembahan pun kita sulit, ya saudaraku. Bahkan juga di musim dingin, orang tidak tertarik dengan ibadah, tetapi kita masih bertekun dengan ibadah. Ini namanya kita sedang berbuah di setiap, bukan hanya ibadah, kita bawa jiwa, kita membawa orang-orang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ya, memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain. Menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Kita berbuah. Hidup kita terus makin berubah, karakter kita makin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Baik kasihnya, sukacitanya. Ya, sukacitanya juga bukan musiman. Tetapi bisa bersukacita dalam segala keadaan. Haleluya. Kan ada sukacita musiman kan? Kalau lagi gajian, kalau lagi ada yang disukai, contohnya orang-orang muda, suka? Tetapi ketika ditolak, duka? Karakter itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itu yang disebut dengan buah pertobatan. Nah, jadi kalau kita melihat Yesus sampai mengutuk pohon ara, bukan karena Yesus saking laparnya akhirnya emosi, tidak. Tapi ia mau mengajarkan kepada murid-murid supaya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita, kita juga selalu menghasilkan buah. Sekalipun tidak musim. Hidup kita bisa berbuah, hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun tidak pada. Sekalipun pada musim yang sulit, masa-masa yang sukar, krisis, tekanan, kita bisa tetap berbuah. Maka yang pertama-tama perlu kita memahami musim hidup yang sedang kita atau yang sedang. Yang kedua, bagaimana rahasia berbuah di segala musim? Berbuah di segala. Kembali kepada Injil Yohanes pasal 15 tadi. Saya ajak kita perhatikan dari ayatnya yang keempat. Kita mundur dulu satu ayat ya. Tinggallah di dalam aku, terus, dan aku di dalam kamu. Iya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Terus, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau tidak tinggal demikian pada juga kamu tidak berbuah. Iya. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya. Terus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya, terus. Ia berbuah banyak. Iya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari ayat 4 sampai kepada ayat yang kelima. Yesus mau mengajarkan bagaimana kita bisa berbuah di segala musim. Yang pertama-tama harus tetap terhubung dengan pokok. Ranting atau cabang itu harus tetap terhubung dengan pokok. Itulah Yesus Kristus. Kehidupan kita orang percaya atau umat Tuhan harus tetap terhubung. Ada hubungan, ada ikatan.
Maka dikatakan mulai dari ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian juga di ayatnya yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita bisa berbuah karena ada hubungan dengan Yesus sebagai pokok. Perhatikan, buah bukan hasil usaha kita. Sekali lagi, buah bukan hasil usaha kita sendiri. Tetapi buah itu adalah hasil bergaul erat dengan Tuhan. Buah itu adalah hasil hubungan antara ranting dengan pokok. Saudara yang terkasih, jadi ada hubungan yang mendalam. Akar yang mendalam pada firman itu akan membuat pohon itu tidak mudah layu saat mengalami musim-musim sulit atau seperti musim-musim panas. Tetapi ranting itu bisa mengeluarkan buah kalau ranting itu melekat pada pokoknya. Demikian kita juga bisa menghasilkan buah di setiap musim. Kalau kita melekat pada Kristus Yesus. Di ayat yang keempat dikatakan begini. Sekali lagi saya ulang. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi buah itu bukan hasil usaha kita, tidak. Bukan hasil usaha kita, bukan. Tetapi buah itu muncul adalah hasil hubungan yang bergaul erat dengan Tuhan. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kehadiran kita di dalam ibadah, melibatkan diri di dalam melayani, tidak. Tetapi ada hubungan yang erat melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Iman yang dinyatakan melalui ketaatan. Hubungan yang tidak bisa terlepas dari Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Ini kalau kita bicara tentang hubungan. Seperti ranting melekat pada pokoknya. Sama seperti tubuh saya ini. Tubuh saya ini terdiri dari beberapa anggota. Tangan saya ini bisa bergerak. Tangan saya ini juga punya power kekuatan. Karena tangan saya ini masih ada hubungan dengan tubuh. Dan itu dimonitor dari sini, otak. Baik pergerakan. Maka kalau pergerakan bukan dimonitor dari otak ini, dari memori kita, kan seringkali kita salah gerak toh. Atau ada gerak, refleksi. Tanpa komando dari sini. Jadi tangan kita ini juga punya kekuatan bisa menggenggam, karena masih terhubung. Kalau tangan ini sudah putus, tidak ada hubungan dengan tubuh ini, tangan ini tidak punya kekuatan. Dia akan menjadi kaku, lalu nanti membusuk. Demikian halnya dengan kita. Kita orang percaya, umat Tuhan ini, saudaraku, kita ini bisa hidup, kita ini bisa berbuah, kita ini bisa bergerak karena kita ada hubungan dengan Kristus. Kalau tidak ada hubungan, maka kita akan menjadi kaku dan membusuk. Sama seperti ranting, kalau terpisah dari pokoknya, dia akan menjadi kering dan tinggal dibuang ke dalam api. Di ayat yang keempat ini dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saya dan saudara pun tidak akan pernah bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Maka harus ada hubungan yang erat supaya kita dapat berbuah di setiap musim. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku. Jadi bicara tentang hubungan yang erat, yang melekat, sekali lagi bukan hanya sekedar kita aktif dalam ibadah-ibadah dan melibatkan diri dalam pelayanan. Tapi ada hubungan yang erat. Benar-benar kita melekat kepada, berdasar pada. Lalu yang kedua, bagaimana rahasia kita berbuah di musim, di segala musim. Kita mundur dulu ke ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, terus. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, yang kedua, ranting yang mengalami proses pembersihan ataupun penyucian. Tuhan membersihkan ranting-ranting itu, ya saudaraku, supaya lebih lebat buah. Demikian halnya dengan kita. Hidup kita disucikan, diproses, masuk dalam penyucian supaya kita lebih banyak berbuah. Memang proses pendewasaan itu seringkali itu menyakitkan. Proses pendewasaan itu seringkali menyakitkan. Tetapi saudaraku, tujuannya supaya memiliki produktivitas yang lebih besar, hasil yang lebih besar. Kita saja secara manusia, ketika kita mengalami pertumbuhan dari bayi ke kanak-kanak, ke balita, dan terus kepada masa remaja, dewasa, sampai tua, saudaraku, ini kan masa-masa yang sulit, berat. Maka kalau hidupnya mau enak, tetaplah jadi bayi. Selalu ya kan? Nina bobo, Nina bobo. Kotoran dibersihkan. Lapar haus disuap. Ya toh? Tapi kalau sudah dewasa kan tidak. Maka proses kepada pendewasaan itu seringkali prosesnya menyakitkan. Coba ya sudah dewasa. Sama seperti si Anto ini sudah dewasa. Seperti si Pardi, si Ronald sudah dewasa. Mau makan, suap, suap. Itor gaboy na pasoloponon. Tapi dia harus mengalami masa yang sulit. Bagaimana dia makan sendiri, bagaimana dia mempersiapkan makanannya. Ini kalau sudah dewasa. Enggak mungkin anak bayi disuruh masak sendiri, suruh makan sendiri, suruh bersih sendiri. Tetapi, saudara yang terkasih, kalau kita melihat proses kepada pendewasaan, sekalipun seringkali itu menyakitkan, tetapi tujuannya adalah untuk hasil yang lebih besar. Orang kalau sudah dewasa, ya hasilnya kan lebih besar. Yang dapat dia lakukan, yang dapat dia buat, yang dapat dia kerjakan kan itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada bayi. Kalau sudah besar sudah bisa cuci piring. Kalau sudah remaja sudah bisa pel rumah. Kalau sudah remaja apalagi rajin melayani anak-anak tamborinku sudah bisa pel rumah. Sudah bisa bersih-bersih rumah. Dilihatnya orang tuanya, ini dia dong maki. Ya. Harusnya sudah bisa.
Ya, pekerjaan di rumah sudah bisa diatur semua, dikerjakan semua. Saya ingat ketika saya masih kanak-kanak, masih kelas 2 SD. Karena kami ya laki-laki, abang saya laki-laki yang paling besar, baru saya nomor 2 laki-laki, adik saya nomor 3 juga laki-laki, yang 4, 5 laki-laki. Jadi semua ngerjakan di rumah laki-laki. Kalau abang saya yang masak, ya saya nyuci. Ya adik yang di bawah saya dia bersihkan rumah. Nanti gantian. Kalau saya yang masak, adik saya yang nyuci atau abang saya yang nyuci. Dan yang satu nanti bersihkan rumah. Jadi bergilir begitu. Sehingga semua pekerjaan itu diketahui. Tahu bagaimana cara menyuci, menyetrika, tahu bagaimana cara membersihkan rumah, tahu bagaimana caranya masak. Saya kelas 4 SD sudah masak angsa. Kenal angsa, bebek angsa? Potong sendiri, masak sendiri, bersihkan sendiri, masak sendiri. Jadi orang tua sedang bicara dengan tamu, di dapur saya sudah selesai masak. Itu kelas 4 SD. Ibu kami masih hidup. Kalau dia datang kemari saudara boleh tanya. Beda dengan anak gadis sekarang. Udah SMA hanya tahu kuku. Hanya ganti-ganti kuku. Baru masker. Kalau dulu kan gak ada masker. Kalau ada pun dulu masker, gabo. Tahu gabo? Tapi walaupun begitu orang tua yang sekarang ini saya lihat awet wajahnya. Bukan seperti anak-anak gadis remaja sekarang ini belum apa-apa udah jerawat. Jadi proses pendewasaan itu kadang-kala sakit. Tetapi membawa dampak yang besar. Hasil yang besar. Dia bisa melakukan banyak hal. Jadi tidak tetap seperti bayi. Yang harus selalu diurus, ditangani. Ini proses. Maka Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai musim. Supaya kita bisa berbuah di setiap musim. Tetapi bagaimana kita bisa berbuah di setiap musim tidak terlepas dari pembersihan. Proses penyucian itu. Disucikan. Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buah. Kita sudah memiliki karakter kita sudah mulai tumbuh, sudah mulai terlihat sukacitanya, kesetiaannya, kesabarannya, kelemah lembutannya, penguasaan dirinya, kasihnya sudah mulai terlihat. Pelayanannya juga sudah mulai terlihat. Bukan berarti berhenti prosesnya, tidak. Makin dipercayakan melayani, makin terlibat dalam berbagai pelayanan, makin diproses, makin disucikan. Pembersihan itu proses. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Kan itu kan tujuannya tadi ayat 2. Ya. Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak dibersihkan. Penyucian itu proses. Kalau saudara selesai ibadah, maka nanti homsel mana nanti? Pasir Indah. Akan membersihkan ruangan ini. Pasir Indah?
Kan susah ngakunya. Nanti langsung dibuat cepat-cepat Pak Nenggolan. Ketika ini di ruangan ini dibersih, itu proses. Walaupun mungkin terlihat di sini bersih, di situ bersih, di gang situ bersih, di gang sini bersih, di gang sana bersih. Tetapi kalau diselidik nanti di bawah-bawah kursi itu belum tentu bersih. Ada di bawah kursinya itu permen karet, ada bungkus permen, ada botol aqua, ada gelas aqua, ya, ada sampah yang lain. Itu namanya sampah-sampah dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan yang ini perlu dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak. Haleluya. Haleluya. Supaya lebih banyak berbuah. Ya. Sehingga makin berbuah, makin diproses. Ya, makin dewasa, makin diproses. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Ketika kita kanak-kanak secara rohani, kita mungkin sudah mulai berbuah. Masih baru bertobat, masih baru lahir baru, masih baru dibaptiskan dengan air, sudah bawa jiwa. Ya, ketika baru penuh dengan Roh Kudus, sudah banyak bawa jiwa-jiwa. Ya, sudah mulai terlihat semangat rohaninya, sukacitanya, saranya berkorban, kemurahan hatinya, sudah mulai terlihat. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, maka dia harus masuk kepada proses pendewasaan, penyucian supaya lebih banyak buah. Maka makin dewasa, makin tua secara rohani, makin berbuah. Amin. Jangan justru makin dewasa, makin tua secara rohani, tetapi justru makin tidak berbuah. Itu tidak benar. Ya, kita Mazmur 92 mencatat, orang yang tertanam di bait suci, di pelataran Allah kita, makin lama, makin tua, makin berbuah. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kalau hidup kita benar, perhatikan. Tuhan tidak bicara tentang pohon kurma secara jasmani, tumbuh-tumbuhan tidak. Terlalu rugi Alkitab ini kalau hanya membahas tumbuh-tumbuhan. Tuhan membahas umatnya. Amin. Ya. Kalau orang benar akan bertunas seperti pohon kurma katanya. Kalau hidup kita benar, kita akan mengalami tunas. Pembaharuan, perubahan dalam hidup. Terus. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Terus. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Arti ditanam di situ, saudaraku, bukan dikubur. Arti ditanam di situ adalah dipelihara. Bertumbuh, dipelihara, dijaga, dirawat. Itu artinya orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan akan bertunas. Terus. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya. Jadi kalau hidupnya benar, sampai di masa tua pun masih berbuah. Gemuk dan jadi gemuk itu adalah tanda orang yang hidupnya benar. Haleluya. Orang yang hidupnya benar berbuah. Pada masa tua pun masih tetap berbuah. Menjadi gemuk dan kalau bahasa Bataknya berkata marmiak jala rata. Kalau dikatakan rata bukan diratakan.
Arti rata itu hijau, segar. Maka kalau ada yang hijau-hijau kan segar kan? Segar. Kalau ada yang hijau-hijau. Coba kalau sudah layu, sudah kuning, merah, menghitam. Ya saudaraku. Tapi kalau pohon itu masih hijau, segar. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Makin lama makin segar. Jemaat GBUCM makin lama makin segar. Makin gemuk. Bukan fisiknya, rohaninya. Makin gemuk. Berkatnya. Gua amin, berkati itu amin. Tetapi proses tadi kepada pertumbuhan itu, kepada kedewasaan. Apa prosesnya? Penyucian, pembersihan. Sehingga makin tua, makin berbuah. Makin lama makin berbuah. Makin terlihat karakternya. Makin terlihat hasil pelayanannya. Makin berkemenangan. Itu. Bahkan terus. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Terus. bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, untuk memberitakan nama tuh. Jadi makin tua, makin lama, makin dewasa secara rohani, makin berbuah. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan. Jadi bagaimana kita bisa berbuah di setiap musim? Yang pertama tadi, melekat erat dengan Tuhan. Yang kedua, masuk dalam proses penyucian, pembersihan, pendewasaan. Supaya lebih banyak menghasilkan buah. Yang terakhir, saudaraku, apa buah yang harus kita hasilkan? Jadi saya sudah singgung di awal, yang pertama buah pertobatan. Itulah buah-buah Roh Kudus. Buah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi buah itu ada prosesnya sampai matang pada waktunya untuk siap. Dan jangan pernah menghasilkan buah yang asam. Lagi, jangan pernah menghasilkan buah yang asam. Dalam Yesaya pasal yang kelima, ayatnya yang keempat, mulai dari ayat pertama 1, 2, 3. Lalu di ayat yang apa lagi yang kubuat untuk kebun anggurku ini? Aku sudah mengolahnya, aku sudah memeliharanya, aku sudah merawatnya, sudah kusiram, sudah kupupuk, kubuang batu-batunya, tetapi yang dihasilkannya tetap buah yang asam. Artinya Tuhan berkata begini, apalagi yang mau kubuat kepada umatku ini, kepada jemaat ini? Sudah kupelihara hidupnya. Sudah kutolong hidupnya, sudah kuberi yang terbaik, tetapi toh juga yang dihasilkannya buah yang asam. Buah yang asam itu menggambarkan hidup dalam kefasikan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam dosa. Jangan sampai hidup kita ini sudah dipelihara Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi toh kita hidup dalam kefasikan, hidup dalam dosa, hidup dalam jiwa pemberontakan. Sampai Tuhan berkata, apa lagi yang mau kubuat? Akhirnya Tuhan akan melanda temboknya. Sehingga dibiarkan akan hancur binasa, diinjak-injak oleh binatang-binatang. Maka kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah bawa kita kepada proses penyucian, pembersihan, supaya kita lebih banyak berbuah. Yang diharapkan Tuhan, kita berbuah bukan hanya pada musimnya, tetapi di setiap musim kita bisa menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.